Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan kembali melakukan manga haul. Kali ini untuk yang bulan April tahun 2022. Berhubung habis lebaran jadi ya agak telat dikit ya. Karena agak banyak yang diurus. Dan karena sekarang udah mulai kembali normal jadi ya saya udah bisa bikin video lagi deh. Karena udah pulang dari kampung juga. Jadi gak perlu berlama-lama, langsung kita mulai manga haulnya. Seperti biasa saya bagi dua ya. Yang pertama untuk manga lokal dan yang kedua untuk manga impor. Cuman untuk bulan ini kasusnya agak unik karena yang komik impor ya banyak banget. Jauh lebih banyak daripada manga lokal. Yang mana biasanya manga lokal selalu lebih banyak ya. Cuman kali ini lebih banyak yang impor. Karena ya kebetulan barang yang saya pesan dari bulan-bulan lalu baru datang sekarang. Ya pokoknya nanti saya bahas lebih rinci di yang manga haul importnya. Kali ini kita fokus ke manga lokal ya. Oke, manga lokal yang pertama adalah dia Haikyuu volume 28. Dan seperti biasa saya belum baca satu kali pun. Masih nunggu banyak-banyakin supaya lebih enak bacanya. Selanjutnya ada Daily Life of High School Boys volume 5. Kalau nggak salah ini tamatnya di volume 7 ya, jadi 2 volume lagi ya kalau nggak salah. Kalau salah mohon dibenarkan. Selanjutnya ada Kindaichi 37 volume 8. Ini juga sama, belum saya baca satu kali pun. Nunggu banyak dulu volumenya baru saya baca secara secara massal. Saya lupa istilahnya. Lalu selanjutnya ada Demon Slayer volume 9. Di sini ceritanya udah dimasuki di season 2 yang anime ya. Saya udah baca sih sampai tamat dulu di Shonen Jump Plus, jadi nggak terlalu urgen untuk baca. Cuman nanti sekali-sekali maulah coba baca ulang ya. Nungguin banyak-banyak aja. Kalau untuk animenya saya belum nonton yang season 2 sih, baru season 1 dulu sama the movie-nya. Jadi saya belum tahu bagaimana kualitas anime yang season 2 ya. Kata orang sih tetap bagus kayak season 1-nya. Lalu ada Tokyo Revengers volume 2. Ini kalau saya udah nonton animenya sampai tamat ya season 1. Kalau nggak salah season 1 itu selesai di volume 8 kata orang sih. Saya juga kurang tahu. Dan ini salah satu komik yang temanya saya suka ya, yaitu perkelahian geng antar anak sekolah. Dimana saya juga dulu penggemar beratnya Cross yang temanya sama, cuman ini lebih kompleks sedikit ceritanya sih. Karena ada cerita bumbu-bumbu lainnya dalamnya, kayak time slipnya gitu. Jadi agak berbeda dari komik pertarungan remaja pada umumnya. Lalu selanjutnya ada Spike's Family volume 6. Ini setelah baca volume 6 selesai, saya langsung lanjut baca volume chapter-chapter selanjutnya di Shonen Jump app karena nggak sabar bacanya, seru banget. Jadi nggak tahan untuk baca yang lanjutannya di Shonen Jump app ya. Kalau di Jepangnya sekarang udah sampai volume 9 kalau nggak salah. Kalau yang di Shonen Jump app ntar udah sampai volume 10-11 ya. Lalu selanjutnya ada Eden Zero volume 11. Ini nggak belum saya baca sama sekali. Nunggu banyak dulu. Kalau nggak salah saya pernah baca itu salah satu komennya ada yang bilang kalau bagusnya dibaca pas sampai volume 12 karena itu pas habis satu arc atau satu saga gitulah. Jadi pas katanya untuk dibaca. Dan kalau gitu saya bakal ikutin sarannya ya. Saya bakal baca kalau udah sampai volume 12. Jadi kita tunggu aja. Ya mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan kemudian lagi sih. Selanjutnya Jujutsu Kaisen volume 6. Ini udah saya baca dari pas pertama beli, jadi ceritanya sampai di mana udah lupa.
Yang jelas kalau nggak salah di anime itu yang season 1 itu tamatnya di volume 6 atau 7 ya. Saya agak lupa sih karena belum nonton animenya. Cuma lihat potongan-potongannya dan beranggapan gitu. Kalau salah ya mohon dibenarkan. Ini Jujutsu Kaisen salah satu yang paling lancar terbitnya ya, karena ya emang laku sih. Jadi nggak heran. Selanjutnya ada Kanojo Okadeshimasu volume 7. Ini juga lumayan lancar terbitnya dibandingkan komik lain. Dan sampai sekarang masih tetap nggak suka sama karakter utamanya yang cowok. Suka bikin kesel. Lalu ada Giant Killing volume 55. Ini belum saya baca sama sekali juga. Volume 1 sampai 50 kalau nggak salah itu saya beli X rental ya. Karena kalau cari yang segel atau cold free di marketplace udah mahal banget sampai jutaan. Jadi saya cari yang X rental aja. Nggak apa-apa. Lagian masih bagus juga sih. Minusnya cuman ada stempelnya gitu. Ada staplersnya ya. Sama apa? Cap-cap di sininya. Selain itu sih nggak ada masalah. Dan satu hal masalahnya adalah ini di spine-nya ini warna putih ya tulisannya, padahal di volume 1 sampai 54 itu warna hitam. Jadi ya saya rasa ini kesalahan dari pihak penerbit ya. Nggak teliti melihat volume-volume sebelumnya sampai bisa beda gitu. Jadi pas dipajang agak gak enak lah dilihatnya karena beda sendiri. Selanjutnya ada Otakoi volume 6. Ini terakhir saya baca cuma volume 1 kalau nggak salah. Volume 2 cuma baca setengah. Jadi belum saya baca lagi selanjutnya. Katanya sih tamat di volume 11. Dan ini termasuk lancar banget ya terbitnya. Kurang dari setahun udah sampai volume 6. Jadi saya rasa mungkin bagusnya nungguin sampai tamat aja dulu ya, baru saya baca lagi. Supaya langsung selesai gitu. Ya kita lihat aja nanti. Lalu ini ada komik terbitan baru yaitu Cell at Work Black volume 1. Ini kalau nggak salah semacam spin-off dari Cell at Work ya. Tapi karena ini masuk Akasha jadi mungkin ceritanya agak lebih dewasa atau lebih sadis kali ya. Saya nggak tahu apa yang buat ini lebih dewasa gitu. Selanjutnya ada Final Fantasy Lost Stranger volume 4. Seperti biasa covernya bagus ya, sangat berwarna dan ramai. Salah satunya yang bikin saya beli ini ya covernya sih, karena saya sama sekali nggak tahu apa-apa ceritanya. Jadi covernya betul-betul salah satunya hal yang menarikkan untuk beli ini. Jadi semoga nanti ceritanya memuaskan juga ya. Lalu ada Bakemonogatari volume 8. Ini juga belum saya baca sama sekali dan salah satunya menarik sama seperti Final Fantasy tadi yaitu covernya ya. Covernya bagus-bagus banget semua. Cuman katanya bermasalah ini adalah sensornya dari orang-orang yang udah baca ya. Rata-rata pendapatnya kayak begitu. Ya saya harap nggak parah-parah banget sih supaya nggak menghilangkan rasa apa ya? Menghilangkan rasa ketertarikan dalam membaca. Maksudnya nggak membuat pengalaman membaca kita jadi nggak menarik gitu. Semoga sensornya bagus-bagus saja. Saya harap. Lalu ada Futo Detective volume 2. Ini kalau belum saya baca. Dan covernya keren juga ya. Lebih keren daripada volume 1 ini. Yang volume 1 terlalu polos saya rasa. Ini udah agak berwarna di latar belakangnya ya, jadi keren. Semoga lebih banyak lagi komik-komik yang tentang Kamen Rider atau Super Sentai ya. Saya suka banget sama tokusatsu-nya, jadi saya harap di komiknya juga jadi bakal lebih banyak. Sejauh ini saya tahu cuma ini sama yang Kamen Rider Masked Rider Spirit yang ada di Indonesia. Saya harap bertambah sih. Kalau yang luar negeri udah ada Kamen Rider yang klasik gitu ya. Itu peningkatan sih. Dan katanya nanti juga ada Kamen Rider Kuga mau diterbitin sama
Lupa sih penerbitnya. Penerbitnya sama kayak Kamen Rider Classic atau beda gitu. Udah lupa. Yang jelas saya tunggu banget itu Kamen Rider Kuga. Ya semoga ada di Peli Plus nanti supaya nggak susah-susah nyarinya ya. Lalu selanjutnya ada Fist of the North Star volume 9. Ini cover pertama dengan karakter cewek ya. 1-8 cowok semua, cowok kekar semua. Ini baru pertama kali ada cewek. Saya baru baca sampai volume 2 sih dulu. Itu pun udah 2 tahun yang lalu mungkin sih. Jadi udah lupa ceritanya. Nanti mau saya baca lagi kalau udah lumayan jauh. Ini kalau nggak salah bakal tamat di volume 17 atau 18, saya lupa. Yang jelas sekitaran itu. Jadi ya udah setengah lah. Tinggal setengah lagi. Selanjutnya ada City Hunter volume 9. Ini covernya keren ya. Kalau yang ini masih agak lama banget tamatnya, karena kalau nggak salah sekitar 32 atau 35 volume gitu. Jadi susah sih buat nunggu sampai tamat baru saya baca. Mungkin bakal saya baca nanti kalau udah mulai bahan bacaan saya udah mulai berkurang, jadi cari bacaan baru nanti saya baca ulang lagi. Dulu udah baca sampai volume 5, jadi 6, 7, 8, 9 belum. Tapi mending saya baca ulang supaya lebih mengerti nanti ceritanya ya. Lalu selanjutnya, ini bukan komik sih, novel ya. Solo Leveling volume 1 dari penerbit Clover. Saya dulu punya komiknya yang bahasa Inggris, cuman udah saya jual. Karena ya saya rasa saya nggak terlalu cocok dengan format begitu. Saya lebih suka baca di webtoonnya langsung ya, di yang kalau yang resmi itu ada Kakao Talk, Kakao Talk apa gitu yang namanya webcomic. Cuman ada batasnya kalau nggak salah kalau yang versi gratis ya, jadi harus versi yang premium mungkin kalau mau baca semua. Saya mending baca di situ nanti kalau penasaran sama lanjutannya ya. Kalau ini versi novelnya saya nggak tahu sampai volume berapa. Yang pernah saya lihat sih sampai volume 3, nggak tahu ada volume 4 atau enggak. Jadi ya saya nggak tahu kapan bisa bacanya ini karena masih banyak banget bacaan saya yang lainnya. Mungkin nanti kalau ada waktu bakal saya baca. Dan yang terakhir ini juga bukan komik ya. Ini semacam majalah. Itu Detektif Conan Secret Archive. Majalah tentang Conan semacam apa ya? Data-data book gitulah. Ini saya tentang informasi-informasi yang ada dalam animasinya ya. Ya kalau dari lihat contoh-contohnya sih kayaknya isinya tentang animasi doang, bukan yang berdasarkan komik ya, karena semua contohnya ini berdasarkan animasi. Lumayan suka juga sih dengan format beginian. Semoga bisa lanjut ya. Dan kalau lancar saya maunya One Piece juga dikasih segini. Karena ada namanya One Piece Magazine, itu yang versi Jepang. Dan kalau bisa saya mau ada versi Indonesia-nya sih, supaya ya walaupun saya punya versi Jepangnya tapi saya nggak bisa baca karena bahasa Jepang. Jadi saya mau, dan saya berharap semoga ada versi Indonesia-nya supaya bisa kita baca ya. Ini terobosan yang bagus ya saya rasa. Waktu itu juga ada bonus posternya, saya udah pasang sih di kamar, jadi nggak ada di sini. Jadi ya, dan itu dia manga haul untuk komik lokal pada bulan April 2022. Yang manga import bakal saya upload mungkin 2 hari setelah video ini ya. Jadi nantikan saja. Dan saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.